Shalom jemaat IRC yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita memasuki bulan yang baru, bulan Juni. Kita percaya di awal bulan ini kita akan memasuki bulan yang penuh kasih karunia, bulan yang penuh pengharapan, bulan yang penuh sukacita. Mari kita bersama-sama, kita akan mulai ibadah kita dan kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat hari yang Kau beri, hari Minggu ini Tuhan. Kami berkumpul bersama dengan keluarga kami. Kami mau berdoa, kami mau memuji, menyembah Tuhan, kami mau beribadah. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur Tuhan apapun keadaan kami. Terima kasih ya Bapa buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami kasih. Kami percaya belas kasihan-Mu turun Tuhan atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan Engkau sudah memulihkan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, kami berkata kepada COVID-19, diam dan tenanglah. Resesi ekonomi, kami berkata diam dan tenanglah. Kami percaya bangsa kami sudah dipulihkan, bangsa kami sudah bangkit Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberikan hikmat marifat Tuhan kepada Bapak Presiden kami dan kepada Wakil Presiden beserta jajaran pemerintah yang ada, beserta pemerintah daerah yang ada. Kau berikan hikmat marifat kepada mereka agar mereka dapat memberi keputusan yang benar Tuhan untuk mengatasi pandemi ini. Berikan kesatuan hati, berikan hikmat marifat-Mu Tuhan atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau memberikan keamanan, kedamaian Tuhan atas negeri kami. Kami tolak dari segala kerusuhan, kekacauan, dari segala perpecahan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya keamanannya daripada Tuhan saja ada di bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau sudah memulihkan bangsa kami. Dan kami berdoa Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Kami percaya gereja-gereja-Mu pasti bangkit Tuhan, umat-Mu pasti bangkit Tuhan. Pencurahan Roh Kudus akan dicurahkan besar-besaran Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Pembina kami Tuhan, Bapak Nikonyo Toraharjo beserta 4 wakilnya dan keluarga besar. Kami percaya Tuhan Kau memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu, suara-Mu diperdengarkan Tuhan. Dan kami percaya Kau menuntun kami Tuhan melalui Bapak Gembala Pembina kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Rayon kami, Bapak Yongki Wijaya beserta kedua wakilnya, Bapak Risa Solihin dan Bapak Ari Nugroho beserta keluarga mereka. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna juga nyata atas mereka. Kesatuan hati Kau berikan perlindungan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat di Rayon 9, Kau kuatkan, Kau bangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah, yang saat ini terbaring sakit. Kami percaya mereka disembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan sudah bebaskan, yang letih Tuhan sudah angkat setiap beban mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami siap memulai ibadah kami Tuhan, dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, di dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami akan siap beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari saat ini saudara kita angkat suara, kita sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau siapkan yang terbaik buat setiap kami. Kau Allah yang ajaib, luar biasa, tiada bandingannya Tuhan. Ya Rabba Shana Mora Rabba Se, oh ya Rabba Shana Mora Rabba Se, ya Rabba Shana Mora Rabba Se, Kara Rabba Rabba
seumur hidup kami Tuhan. Mari lebih lagi angkat suaramu, sembah Dia. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, nama di atas segala nama. Yesus, Yesus, hanya Kau Tuhan. Engkau yang melepaskan kami ya Tuhan dari setiap jerat-jerat dunia ini. Engkau yang membimbing kami. Engkau yang selalu ada buat kami. Makasih Tuhan, Kau gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Selamanya kan ku saksikan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, cinta-Mu Tuhan. Yesus, nama yang luar biasa Tuhan, yang daripadanya datang keselamatan kami. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Tak habis-habisnya rahmat Tuhan buat setiap saudara dan saya. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mencintai kami dengan cinta yang tanpa syarat. Dan kami percaya Tuhan, tidak sedetik pun Tuhan tinggalkan kami. Sebab itu kami mau bersuka cita bersorak-sorai, menikmati kebaikan Tuhan bersama keluarga kami, gereja kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami yang sedang menyaksikan tayangan ini semuanya diberkati, semuanya bersuka cita. Karena kami punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang ajaib. Mari setiap jemaat Tuhan, engkau yang siap memuji Tuhan, saat ini sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Biar di rumah-rumah, di kota-kota, semuanya menyembah Tuhan Raja di atas segala raja. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Come on. Kau yang menikmati kasih Tuhan, sama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan, kasih Allah, come on. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Semuanya menari buat Tuhan, come on. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia, Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Angkat tangan saudara, katakan, dengan sukacitaku kan menari.
Sama-sama. Dengan sukacita ku kan menari. Come on. Dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Hey, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, oh, selamanya. Haleluya. Selama-lamanya kita nikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Kami bawa hati kami, hidup kami, keluarga kami di mezbah-Mu ya Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku menyembah-Mu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Na 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 na. Dengan segenap hatimu sama-sama kita katakan, kunilah rinduku kepadamu, kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Katakan seluruh hidupku, seluruh hidupku memuji-Mu, ku menyembah-Mu ya Allahku. Ku berikan
dan jiwaku, semuanya. Mari angkat suara saudara lebih lagi di hadapan Tuhan. Katakan, di setiap waktu kami ya Tuhan, nyatakan inilah hatiku Tuhan dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu, nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu, nyatakan jalanmu, nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu, oh, nyatakan jalanmu. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu melebihi rancangan kami, jalan-jalan-Mu di atas jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami, keluarga kami di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya rencana Tuhan tak pernah gagal. Tidak ada yang mustahil Tuhan, bagimu dan bagi setiap kami yang percaya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Umat Tuhan yang percaya, sama-sama nyanyikan pujian ini, katakan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidup.
Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kami percaya tidak ada yang mustahil. Dan terlebih lagi Tuhan, biar kebenaran firman-Mu memerdekakan setiap kami, menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami percaya rancangan Tuhan sempurna dan sungguh indah buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan, dengan sukacita sama-sama katakan, amin. Shalom, shalom jemaat IRC yang saya kasihi dan terlebih daripada segalanya, Tuhan mengasihi semua Anda. Kita sudah sampai pada tanggal 7 Juni 2020. Kita sudah melewati Idul Fitri dan kita masuk di awal Juni. Dan pemerintah menginformasikan beberapa waktu yang lalu mal-mal akan dibuka, kegiatan-kegiatan akan dibuka, PSBB akan diperlonggar, dan menurut rencananya gereja akan dibuka kembali, tempat ibadah akan dibuka kembali, yaitu adalah awal Juli 2020. Yang pasti setelah Juli sekalipun kita akan tetap mengadakan gereja online. Walaupun kita akan lihat situasinya, apakah kita akan buka penuh kembali 7 kali kebaktian atau pengurangan kebaktian. Kenapa? Karena kita sedang masuk dalam the new normal. Kita akan masuk dalam episode kehidupan yang baru sebelum vaksin ditemukan, yaitu normal yang baru. Nah, begitu pun juga dengan ibadah-ibadah di gereja, kita juga akan alami the new normal. Pastinya sebelum vaksin ditemukan, kita akan lewati satu proses ke depan, tidak seperti sebelum pandemi, sebelum vaksin ditemukan, kita akan sesuaikan segala sesuatunya. Misalnya, yaitu tempat duduk nanti ibadah Juli atau ke depan itu akan berjarak 1,5 meter. Mungkin juga ada perubahan-perubahan jam ibadah, nanti kita akan sesuaikan. Tetapi di tengah-tengah segala sesuatu yang Tuhan izinkan hari ini, dan kita belum mendapat kepastian mengenai vaksin, dan kita terus berdoa agar vaksin cepat ditemukan, vaksin cepat disebarkan kepada 6 miliar manusia. Tetapi ada satu kalimat singkat yang menjadi tema kita hari ini, yaitu adalah bukan tidak mungkin. Ya, benar pandemi sedang terjadi. Ya, saya tahu kesusahan besar sedang terjadi. Ya, penderitaan hebat sedang terjadi. Usaha pemerintah sedemikian luar biasanya, kita saling gotong royong untuk saling menolong. Tetapi dengan berjalannya waktu, segala sesuatu tidak akan kembali seperti sebelum pandemi. Tetapi saya mau berkata kepada Anda, bukan tidak mungkin terobosan tetap terjadi dalam kehidupan kita. Bukan tidak mungkin kemenangan kita raih. Bukan tidak mungkin mukjizat masih dinyatakan. Bukan tidak mungkin promosi ilahi juga tetap terjadi dalam kehidupan kita. Nah, untuk terrealisasinya, bukan tidak mungkin. Tentu kita harus berbicara soal iman. Tentu kita harus berbicara soal harapan. Karena iman dan harapan beberapa minggu yang lalu saya pernah sampaikan secara singkat bahwa itu adalah dua sisi mata uang. Dua kata benda, yang pertama adalah iman, yang kedua adalah harapan. Itu bukan kata kerja, tetapi kalau iman dan harapan itu dikolaborasikan, akan menjadi kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bukan tidak mungkin. Nah, saya mempelajari perkara bukan tidak mungkin itu terjadi kepada dua orang yang dalam Alkitab tercatat, yaitu adalah Yosua dan Kaleb.
Nah, mari sama-sama kita akan buka, sama-sama kita akan pelajari satu bagian perikop Alkitab dalam kitab Bilangan yang sangat terkenal. Perikopnya adalah ke-12, pengintai. Semua kita tahu ketika Musa ketika itu di Pegunungan Paran, itu adalah tahun kedua. Mereka keluar dari Mesir, mereka ada di dalam padang gurun. Tuhan menjanjikan tanah Kanaan. Tuhan janjikan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan untuk mencapai itu, Alkitab dengan jelas berkata Musa mengutus 12 pengintai, orang-orang pilihan dari suku-suku yang ada ketika itu. Nah, apa yang terjadi? Musa memberikan penugasan dan saya berani bilang penugasan ini dilakukan dengan tanggung jawab besar oleh ke-12-12-nya. Mereka pergi bersama-sama, mereka kembali bersama-sama. Tetapi semua kita mengerti dari sekian ratus ribu orang yang keluar dari Mesir, Alkitab berkata hanya 2 orang. Yang mana yang lainnya mati di padang gurun. Saudaraku, saya berdoa Anda dan saya menjadi 2 orang yang berkata bukan tidak mungkin. Setiap halangan kita bisa kalahkan, bukan tidak mungkin. Kendala kita bisa lalui, bukan tidak mungkin. Sakit penyakit Tuhan bisa sembuhkan, bukan tidak mungkin. Pekerjaan promosi ilahi, bukan tidak mungkin. Itu terjadi pada Anda dan saya. Dan penugasan Tuhan kepada 12 pengintai yaitu tolong lihat kota. Alkitab berkata demikian. Apakah kotanya kuat? Apakah kotanya berkubu? Tolong dilihat. Tolong diintai. Yang kedua keadaan tanahnya. Apakah subur atau kering? Itu yang penugasan Musa kepada 12 pengintai. Dan apalagi penugasannya selain kota, selain tanah, juga penduduknya seperti apa. Kekuatannya seperti apa. Besar atau kecil, kuat atau lemah. Dan semua kita mengerti mereka sampai di Gunung Paran. Mereka melaporkan apa yang dilihat selama 40 hari. Banyak orang melihat daripada perikop ini selalu 2 sisi. Sisi yang pertama adalah apa yang terjadi dengan si 10 orang. Dan yang kedua adalah apa yang terjadi dengan Yosua dan Kaleb. Tetapi saya perhatikan Alkitab. Sesungguhnya Alkitab membagi dalam 3 bagian. Bukan 2, tetapi 3 bagian. Nah, bagian yang pertama ini yang jarang dibahas. Jarang disentuh dan saya ingin bagikan kepada Anda. Yuk kita akan lihat Bilangan 13 ayat 23 sampai dengan 27. Justru ini yang penting. Menurut saya ini yang penting. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol. Jadi ketika mereka sampai ke lembah Eskol, ketika dalam pengintaian mereka sudah masuk daerah Kanaan. Dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Bayangkan itu setandan anggur harus diangkut oleh 2 orang. Betapa suburnya itu tanah. Betapa hebatnya itu Kanaan. Sampai anggur saja itu untuk digandarkan. Alkitab bahasa Indonesia mengatakan demikian. Perlu 2 orang. 1 orang tidak bisa mengangkatnya, perlu 2 orang. Dan setelah didapatkan ayat yang ke-24, tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi mereka ambil sebagai bukti betapa hebatnya tanah Kanaan, betapa hebatnya apa yang terjadi pada Anda dan saya di depan kita. Walaupun mungkin hari ini pandemi menjadi penghalang, kehilangan pekerjaan menjadi penghalang. Tetapi saya berkata kepada Anda, bukan tidak mungkin. Tuhan lakukan perkara hebat. Karena Tuhan sedang buat perpisahan antara orang percaya dan bukan orang percaya. Yang tergoncangkan dan bukan tergoncangkan.
Perhatikan ayat di bawahnya. Setelah mereka 40 hari pulang dari pengintaian negeri itu, ayat 26, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran, mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Jadi apa yang didapatkan di Eskol, anggur, delima, buah ara dibawa, mereka harus membawanya. Tidak cukup dengan 1-2 tangan, tapi 2 orang harus membawanya, satu bukti suburnya tanah itu. Ayat yang ke-27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Jadi bukan hanya hasil yang mereka bisa bawa, tetapi ada informasi, konfirmasi, peneguhan bahwa tanah itu penuh dengan madu dan susunya. Justru yang saya perhatikan di sini adalah satu kata yang hebat, yaitu adalah harapan. Harapan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Diperlihatkan itu kepada Musa dan Harun, diperlihatkan itu dengan kasat mata. Supaya mereka lebih mudah memvisualisasikan apa yang akan terjadi dengan Kanaan. Mengimajinasikan apa yang terjadi pada Kanaan. Mereka bawa anggur, delima dan buah ara. Itu sebagai harapan di depan untuk diraih dan dicapai bersama-sama. Harapan adalah suatu pembuktian. Satu pembuktian yang Tuhan masukkan dalam jiwa untuk kita capai bersama dengan Tuhan tentunya. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tapi bersama dengan Tuhan. Kita akan capai, dan harapan itu adalah bukti yang ada dimasukkan, diinstal oleh Allah di dalam hati kita. Bukan harapan yang datang dari daging, bukan harapan yang datang dari duniawi, tapi dari Tuhan sendiri, dan buktinya Tuhan perlihatkan, yaitu adalah anggur, Tuhan perlihatkan delima, Tuhan perlihatkan buah ara. Itu adalah harapan. Dan bukankah perjanjian baru berkata bahwa harapan itu adalah sauh yang kuat, jangkar yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Jiwa kita mudah terombang-ambing, sama seperti kapal yang terombang-ambing oleh badai. Itu adalah jiwa kita. Keinginan kita, kehendak kita, pelin-pelan berubah-ubah, tidak teguh, tidak kuat. Itu seperti ada di tengah lautan. Tetapi harapan itu adalah sauh yang kuat, agar jiwa kita tetap tertuju kepada Tuhan. Agar apa yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita sebagai bukti, sebagai evidence. Karena kita juga harus ingat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-1. Bahwa iman adalah dasar. Tetapi apa yang terjadi? Harapan itu adalah evidence. Adalah bukti yang Tuhan masukkan dalam hati kita. Nah, saudaraku, yang sering kali Tuhan masukkan dalam kehidupan kita kabur adalah justru adalah harapan ini. Harapan ini sering kali kita hilang. Oleh karena harapan itu hilang, maka terjadinya mental illness. Harapan ketika itu hilang, maka iman itu menjadi kendur. Maka kasih itu menjadi kendur. Maka optimisme itu menjadi kendur. Optimisme menjadi kendur. Akhirnya kecewa, akhirnya ketakutan, akhirnya cemas, akhirnya depresi, akhirnya mental illness. Harapan itu Tuhan taruhkan dalam hati kita. Saya berdoa dalam nama Yesus, agar harapan itu tetap teguh di dalam kehidupan kita. Bagian yang pertama justru yang saya lihat di sini adalah sesuatu yang penting, yaitu adalah harapan. Nah, kita akan masuk ke bagian yang kedua. Apa bagian yang kedua? Yaitu adalah laporan daripada 10 pengintai. Yaitu adalah ayat yang ke-28 dan 29. Hanya bangsa yang diam di negeri itu
kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan, dan mereka melebih-lebihkan. Bahasa saya hiperbola. Apa yang terjadi dengan ayat yang ke-28 dan 29 dengan menggunakan, yaitu adalah kalimat 31, 32, 33. Seperti apa? Ditambahkan oleh mereka, tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Dihiperbola, dilebih-lebihkan, lebay. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi apa yang terjadi dengan ayat 28-29 itu dihiperbola, ditambah-tambahkan, yaitu adalah ayat yang ke-31 sampai dengan 33. Saudaraku, tolong perhatikan slide ini. Kalau bisa Anda foto, karena ini penting. Saya dapati ada satu statement dari teman-teman DRP kita. Mereka punya pelayanan platform, yaitu adalah Listen DRP. Saudaraku, saudara ikuti, saudara juga bisa follow. Ada quotation yang menarik dari mereka, yang saya sendiri pun sangat diberkati. Beberapa hari yang lalu mereka posting satu ungkapan yang berkata demikian. It is not the mountain ahead that wear you out. Jadi bukanlah gunung yang di depan kita yang membuat kita keluar, yang membuat kita lelah, yang membuat kita takut, yang membuat kita cemas, yang membuat kita mengundurkan diri. Ternyata seringkali bukan gunung yang ada di depan kita. Tapi quotation ini berkata, it is the grain of sand in your shoes. Saudaraku, ternyata bukan gunungnya yang membuat kita takut. Bukan gunungnya yang membuat kita keluar. Tapi ternyata yang membuat kita keluar hanya sebutir pasir. Yang ternyata ada di dalam sepatu kita. Yang mengganggu pergerakan kita. Yang mengganggu langkah kita. Langkah iman kita menjadi terganggu. Langkah kasih kita menjadi terganggu. Langkah pengharapan kita menjadi terganggu. Ternyata bukan gunungnya. Bukan pandeminya, tapi seringkali itu hanya sebutir pasir yang mengganggu langkah kita, yang mengganggu pijakan kita. Dan apa itu? Saya pelajari ada 3 hal yang seringkali mengganggu. Yang pertama, sebutir pasir itu yang ada dalam diri kita sendiri. Yang pertama adalah kekerasan hati. Kalau hatinya sudah keras, tidak mungkin. Mau Tuhan yang dikatakan luar biasa dahsyat, itu akan menjadi sebesar sebutir pasir. Yang mana Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya akan menjadi sebutir pasir yang akan menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Yaitu yang pertama, seringkali sebutir pasir itu adalah kekerasan hati kita. Nah, kekerasan hati kita itu yang mengganggu, yang mengkerdilkan kuasa Allah. Padahal kita tahu bersama dengan Tuhan bukan tidak mungkin. Gunung itu kita akan lewati. Bukan tidak mungkin. Gunung itu akan dipindahkan. Bukan tidak mungkin. Tapi seringkali kekerasan hati kita menjadi sebutir pasir yang mengganggu setiap langkah iman kita. Langkah harapan kita dan langkah kasih kita. Yang kedua adalah, tadi kita sudah lihat, pikiran hiperbola. Yang dilebih-lebihkan. Yang tidak seperti realita. Pikiran inilah yang sering kali harus kita taklukkan.
Dan itu adalah sebutir pasir yang harus kita cabut dan kita buang-buang jauh dari kehidupan kita. Ternyata bukan karena gunungnya, tapi cuma karena sebutir pasir, yaitu adalah pikiran hiperbola. Mana mungkin, mana bisa. Kita cuma kecil, kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Kita udah kehabisan segalanya, kita sudah kehabisan usaha, sudah semua cara. Ada satu cara, yaitu kita fokus kepada Allah. Kita buang sebutir pasir yang ada dalam sepatu kita. Dan kita melangkah bersama dengan Tuhan. Bukan tidak mungkin kemenangan kita raih. Bukan tidak mungkin terobosan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan tidak mungkin. Dan yang ketiga, yaitu pengalaman buruk di masa lalu. Trauma-trauma di masa lalu. Itu harus dihalaukan dalam kehidupan kita. Agar Anda dan saya berkemenangan, agar sebutir pasir itu membuat langkah kita ringan bersama dengan Tuhan. Langkah kita itu bisa mengalir bersama dengan Tuhan. Dan kita akan lewati setiap gunung-gunung yang di depan kita. Kita akan lewati apapun raksasa-raksasa di depan kita. Berkemenangan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, yaitu adalah harapan. Itu yang pertama. Yaitu adalah hasil itu diperlihatkan kepada bangsa Israel. Anggur, ara, dan delima. Bagian yang kedua, yaitu adalah sebutir pasir yang ada pada kehidupan mereka, itu yang menghalangi mereka sampai pada janji Tuhan yang digenapi. Yang ketiga adalah Bilangan 13 ayat yang ke-30. Bagian terakhir, yaitu adalah kemudian Kaleb, Alkitab berkata, ketika semua berkata negatif, ketika semua orang berkata pesimis, walaupun bukti ada di tangan mereka. Ayat 30, Kaleb dalam bahasa aslinya, Kaleb artinya adalah anjing. Tentunya tidak ada seorang pun hari ini yang memberi nama anaknya anjing. Karena saya pengalaman sekian belas tahun menjadi gembala sidang, setiap minggu pertama ada kalanya, bahkan sering kali harus ada pelayanan penyerahan anak. Tidak seorang pun orang tua yang memberikan nama anjing. Tetapi Kaleb dalam bahasa asli artinya adalah anjing. Dan si anjing itu, maaf, ini bahasanya gak enak, mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Perhatikan slide ini. Dan biarlah slide ini menjadi sesuatu yang menjadi rema dalam kehidupan kita. Iman itu bukan untuk kita mengalahkan masalah. Faith is not a weapon to fight the problems. Bukan. Iman itu bukan senjata untuk kita bisa mengalahkan tantangan, mengalahkan kendala, bukan. Tetapi saya diberkati sekali oleh postingan Listen DRP. Anak-anak muda berkata, iman adalah bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan mengalahkan masalah kita. Katakan amin. Katakan amin. Jadi iman bukanlah senjata untuk mengalahkan daripada masalah. Tapi iman adalah bukti nyata. Karena Ibrani pasal yang ke-11, iman itu adalah dasar dari segala sesuatunya. Bukti dari apa yang kita harapkan. Itu adalah iman. Iman adalah percayanya kita, keyakinan kita bahwa Tuhanlah yang akan menghalau setiap masalah. Karena bukan kuat dan gagah kita. Kalau kita menang, bukan sekedar karena iman Anda lebih hebat. Bukan, tapi karena kita percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan menghalau gunung-gunung itu. Tuhan yang akan menghalau orang enak itu. Tuhan yang akan mengalahkan raksasa-raksasa itu. Iman adalah sekarang. Kenapa saya katakan iman adalah sekarang? Saya punya alasan. Harapan adalah kelak. Saya punya alasan. Kenapa saya punya alasan? Dari Bilangan pasal yang ke-13 dan kita akan tutup yaitu di ayat yang terkenal Ibrani pasal yang ke-11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita
melihat. Perhatikan ini apa yang saya katakan. Karena Alkitab berbahasa Inggris, King James, ada satu terjemahan yang tidak diterjemahkan oleh LAI, yaitu adalah now faith is. Jadi ternyata ada kata now, ada kata sekarang. Jadi iman itu sekarang, harapan itu adalah tujuan, harapan itu adalah kelak, dan diperlihatkan oleh 12 pengintai. Harapan kelak kita akan raih madu, susu, kita akan raih tanah yang luar biasa, yang subur, yang penduduknya kita kalahkan. Itulah harapan. Harapan itu kelak. Tetapi kembali, iman itu kata benda, harapan itu kata benda. Kalau dikolaborasikan, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan Tuhan pasti menolong kita untuk segala sesuatu yang kita imani dan yang kita harapkan itu terrealisasi dalam kehidupan kita. Karena iman itu sekarang. Karena semua kita tahu, iman itu adalah anugerah. Anda percaya Yesus sekarang. Bukan besok, bukan nanti. Anda terima iman itu. Yaitu di mana kita percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan menghalau, menghancurkan persoalan dalam kehidupan kita. Di dalam nama Yesus, saya percaya pesan Tuhan sebelum kita perjamuan kudus di awal bulan Juni ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan saya begitu yakin Anda pasti keluar lebih daripada pemenang. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan telah dibentangkan. Kita pelajari hari ini sesuatu yang luar biasa dari Bilangan pasal yang ke-13 mengenai iman dan harapan. Di depan kita ada kepastian. Karena bukan tidak mungkin terobosan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan tidak mungkin kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah pandemi sekalipun. Bukan tidak mungkin Anda yang hari ini kehilangan pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Bisnis yang lebih baik. Pintu-pintu yang tertutup selama ini terbuka. Bukan tidak mungkin. Karena kita punya Tuhan yang pasti. Dan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita buka hati kita dan kita menyembah Dia. Kita punya Tuhan yang setia, yang selalu menyertai langkah hidup kita. Dan saya begitu yakin firman Tuhan yang telah dinyatakan, telah mengangkat sebutir pasir yang ada di dalam sepatu kita. Agar kita melangkah pasti dengan Tuhan. Dan setiap langkah kita adalah kemenangan. Setiap langkah kita adalah kemuliaan. Karena bukan tidak mungkin Tuhan buat perbedaan atas anak-anaknya. Bukan tidak mungkin bahwa Tuhan membuat sesuatu yang hebat dalam kehidupan Anda dan saya. Yuk kita sembah Tuhan sebelum kita memasuki perjamuan kudus. Kita sembah Tuhan dan Anda sudah mempersiapkan diri, yaitu adalah perjamuan kudus. Masing-masing Anda sudah mempersiapkan roti dan biskuit, juga teh atau sirup. Kita sembah Dia. Shadabakana moradakana maradakana 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 maradakana. Buka hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah iman Kau berikan kepada kami. Anugerah harapan Kau anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Kita nyanyikan. Selalu setia dalam setiap langkah hidupku. Hatiku percaya dalam setiap perkataanmu. Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam
Semua jemaat Tuhan yang di rumah, angkat tangan kanan kita. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Semua jemaat Tuhan di rumah sama-sama bangkit berdiri. Kau selalu setia dalam setiap langkah hidupku. Hatiku percaya dalam setiap perkataanmu. Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Sekali lagi, Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Sepasti hujan turun memberkati.
berkati, kita sembah Dia. Sembah Yesus, sembah Dia. Sharadadadabaya sana, yaradadabakanamo. Haleluya. Bukan tidak mungkin di bulan yang baru ini Anda terima terobosan dalam perkawinan, terima terobosan dalam keuangan, terima terobosan dalam pekerjaan, terima terobosan dalam pelayanan sekalipun. Shandadadadabaya shanda, yaradadakanama yaradakanamo. Kita masuk semester yang baru di tahun 2020 ini, tahun dimensi yang baru. Tetap percaya, tetap beriman, tetap berkeyakinan, tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Shadababakanama radakanama radakanama radakanama. Shididibibidabakanamo ya radadakanama. Terima kasih buat kepastian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua memejamkan mata, termasuk Anda yang ada di rumah. Sekiranya dalam hadirat Tuhan yang kuat, dalam realita hadirat manifestasi yang kuat di rumah Anda masing-masing, dengan memejamkan mata, dan sekiranya yang di sebelahmu adalah anakmu, suamimu, istrimu, keluargamu, pegang erat tangannya sekarang. Karena Tuhan lihat kesatuan, Tuhan lihat kepastian, Tuhan lihat kesepakatan itu. Adakah di antara Anda yang di hari terakhir, dari sejak Maret 2020, April, bulan Mei, dan memasuki bulan Juni, Anda merasakan lemah dalam pengharapan, dalam iman? Anda mencoba untuk percaya, Anda mencoba untuk bangkit, Anda mencoba dengan segala upaya untuk kembali berharap, tetapi Anda melihat realita kehidupan. Tetapi adakah di antara Anda yang berkata, aku sedang di titik terlemah? Anda yang berkata demikian, angkat tangan kanan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Anda berkata di hadapan Tuhan bahwa sepertinya mustahil terobosan terjadi dalam keuanganku. Mustahil terjadi terobosan dalam perkawinanku. Mustahil terjadi terobosan dalam pekerjaanku. Dan Anda yang berkata demikian, angkat tangan kanan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Anda berkata jujur sebagai suami. Anda berkata jujur sebagai kepala rumah tangga. Inilah titik yang terlemah dalam kehidupanku. Aku putus pengharapan, aku putus iman. Tetapi Anda berkata di hadapan Tuhan, Tuhan inilah aku yang kau cari. Dan Anda yang berkata demikian, angkat tangan kanan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Anda istri, Anda anak yang sudah mencoba memberikan kekuatan, yang sudah coba untuk memberikan pengharapan dengan perkataan-perkataan iman, perkataan-perkataan firman. Tetapi Anda berkata, sepertinya realita kehidupan tidak seperti apa yang kukatakan. Tetapi hari ini Anda berkata dengan mengangkat tangan kanan tinggi, bukan tidak mungkin mukjizat itu terjadi. Bukan tidak mungkin terobosan itu terjadi. Bukan tidak mungkin sesuatu yang baik yang datang dari Allah itu terjadi. Anda yang berkata demikian, angkat tangan kanan. Sebelum masukin perjamuan kudus, izinkan saya sebagai hamba Allah berdoa dari tempat ini, agar realita kuasa firman, realita kebenaran firman, realita hadirat Tuhan, realita kesembuhan, realita terobosan yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu dan jarak, saat ini terjadi dalam hidupmu dalam nama Yesus. Ada sesuatu yang tidak masuk akal dari dalam keluar. Ada satu kekuatan dari dalam keluar. Ada pengharapan dari dalam keluar. Terjadi dalam kehidupanmu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dimerdekakan. Dan iman dan pengharapan kami bangkit. Dan terjadi sekarang ini.
di dalam nama Yesus. Syadabakana moradakanama. Masing-masing di rumah bisa dibagikan roti atau biskuit. Juga para hamba Tuhan, pelayan Tuhan hari ini bisa membagikan, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus di bulan Juni 2020 ini dengan sukacita, dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Dia adalah Allah yang pasti memberkati. Dia adalah Allah yang pasti memberikan terobosan. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Syadabakana maradakana maradakana maradakanama. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Tuhan selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar mereka di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Kita angkat roti tinggi-tinggi. Syadabakana moradakanama. Engkau yang sudah mengampuni kami, Engkau yang sudah menguduskan kami, Engkau yang sudah melayakan kami. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman, percaya terobosan terjadi. Karena bukan tidak mungkin mukjizat itu terjadi hari ini dalam kehidupan kita. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Syadabakana moradakana maradakana maradakanama. Kami percaya Tuhan, apa yang ada di tangan kanan kami ini adalah representasi daripada darah Kristus yang tercurah bagi kami, yang sudah menguduskan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami. Engkau berkata sudah selesai, maka sekarang iman dan harapan itu bangkit dan kembali solid dalam kehidupan kami. Dan bukankah cawan ucapan syukur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengan mengangkat kedua tangan, jemaat Tuhan, katakan terima kasih. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Terima kasih banyak Yesus, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tiada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi, ku bersyukur Tuhan. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Dia layak terima pujian, Dia layak terima hormat, Dia layak terima kejayaan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan bagi jemaat Tuhan yang setia membawa persepuluhan, setia membawa persembahan. Saya percaya semua datangnya dari Tuhan. Setiap apa yang kita terima ada di dalamnya benih dan ada di dalamnya roti untuk dimakan. Dan ketika benih itu ditaburkan, bagian Tuhan yang melipat gandakannya. Dan kesetiaan kita pasti Tuhan perhitungkan. Nah, ikuti ibadah ini sampai dengan ibadah selesai, sampai doa berkat, karena biarlah menjadi sempurna segala sesuatunya, karena berkat datang daripada Allah sendiri. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam
Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kita keluar masuk kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan dengan suara keras kita katakan amin. Puji nama Tuhan.